Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, jumpa lagi bersama kita. Saya Santi Ramadhani Putri. Dan saya Hatik Zahratul Wahidah. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Hari ini kalian sedang mendengarkan Cagur Podcast Calon Guru Profesional. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai dunia pendidikan. Ya. Kira-kira Bu Yanti tahu nggak kira-kira dunia pendidikan awalnya itu seperti apa? Saya juga belum paham juga. Makanya kita belajar ya. Kita belajar ya. Oke, untuk itu kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Oh, luar biasa sekali. Betul, kedatangan tamu dari teman-teman kita sendiri. Oh iya. Oke, yang pertama ada Wisna. Halo. Yang kedua ada Budia. Kemudian ada Bu Faik dan ada Pak Nuha. Oke, selamat datang. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di Cagur Podcast. Oke, Indonesia ini sudah berdiri dari sejak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu Indonesia sudah dijajah oleh Jepang dan Belanda. Kalau di saat zaman ini banyak pendidikan-pendidikan yang sudah mengadopsi dari zaman-zaman dahulu. Nah, gimana sih sejarah-sejarahnya terkait pendidikan pada zaman dahulu itu? jadi pada zaman dulu itu kan kita sedang dijajah ya. Iya. Nah, ketika kita dijajah sama Belanda, kita itu diberikan pendidikan sebenarnya, tapi tidak menyeluruh. Hanya sebagian orang saja yang dapat pendidikan. Contohnya seperti apa? Untuk golongan kasta-kasta tertinggi, orang bupati misalnya pada saat itu, atau orang-orang yang bekerja langsung di bawah oleh pemerintahan Belanda. Itu anak-anaknya atau keluarganya masih disekolahkan. Tapi ketika disekolahkan itu masih ada kesenjangan kesenjangan dari pembelajarannya dari anak-anak Belandanya ataupun dari si anak-anak Indonesianya. Jadi perbedaan itu lebih ke pembelajaran kayak menulis, membaca dan hitungan saja seperti itu. Itu untuk anak-anak yang istilahnya kurang mampu gitu ya, yang nggak beruntung gitu ya. Kalau yang untuk kurang beruntung itu tidak disekolahkan seperti itu. Jadi dari pemerintahan Belandanya sendiri menyekolahkan orang-orang Indonesianya itu punya tujuan lain sebenarnya. Tujuannya untuk apa ya? Untuk keuntungan dari si Belandanya itu tadi. Iya. Tapi dari pembelajaran yang dikasih Belanda itu tadi itu akan memunculkan bibit-bibit baru, bibit-bibit dari pendidikannya Indonesia. Oke, menyambung dari jawaban dari Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira awal kebangkitan pendidikan di Indonesia itu kira-kira seperti apa? Mungkin awal kebangkitan pendidikan di Indonesia ini berawal dari empatinya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kan juga dulu termasuk bangsawan ya, jadi beliau tuh mendapatkan pendidikan yang bisa dikatakan pendidikan tinggi kalau buat orang zaman sekarang. Nah, dari prosesnya beliau belajar itu beliau merasa, kenapa sih kok yang boleh mendapatkan pendidikan itu hanya orang-orang tertentu? Kenapa hanya saya, teman-teman saya? Kenapa kok pembantu saya nggak bisa dapat pendidikan? Makanya dari itu beliau berpikir, gimana ya kalau pendidikan ini bisa buat untuk seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya dari situ beliau punya pandangan dan ingin mendirikan mahasiswa. Jadi sebelum merdeka itu beliau mendirikan mahasiswa yang mana mahasiswa ini sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak Indonesia. Yang di situ beliau itu membangun atau menentukan kurikulumnya sendiri. Yang mana kurikulum ini itu berdasarkan kebiasaan, budaya, perbedaan yang ada di Indonesia. Berarti ada kasta ya di situ ya. Iya. Awalnya ada kasta, kemudian beliau ingin menyetarakan bagaimana sih kalau semua orang dapat, nggak memandang kedudukannya, dia ini pejabat, dia ini pegawainya Belanda atau bukan. Oh, jadi secara tidak langsung itu masyarakat Belanda itu nggak mau kalau melihat anak cucu kita itu pintar. Ya, bisa dibilang seperti itu. Karena kenapa? Nanti jika orang Indonesia pintar, kemudian ingin merdeka, ya habis Belanda. Dia karena anak-anak Indonesia pintar, makanya sudah punya pemikiran, nggak mungkin kita mau dijajah oleh mereka. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Jadi saya yang biasa.
pada tahun 1945 Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, terus kemudian dalam bidang pendidikan ini, dalam bidang pendidikan itu di masyarakat Indonesia seperti apa? Ataukah digerakkan oleh Belanda itu lagi, ataukah bagaimana? Bagaimana? Kalau sepengetahuan saya, setelah kemerdekaan itu sendiri, pemerintah itu mulai mendukung pendidikan di Indonesia dengan cara menyetarakan kurikulum nasional. Sampai saat ini pun kita masih mengadaptasi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Sungkulodo, di depan kita memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso, di tengah kita memberi ide, dan Tuturi Handayani di belakang kita mensupport atau mendukung, seperti itu. Terus kalau di zaman dulu itu kan memang seperti itu. Kalau di zaman sekarang setelah kemerdekaan, atau ada media pembelajarannya atau bagaimana mungkin? Iya. Kalau di zaman sekarang tentunya pasti alhamdulillah tentu pasti lebih maju ya. Kalau di zaman dulu mungkin pendidikan itu terbatas. Kalau sekarang lebih untuk semua kalangan. Setelah itu akses pendidikan itu juga lebih mudah. Ada teknologi, apalagi zaman sekarang kan teknologi sudah sangat maju ya. Sudah ada media-media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti itu. Terus, Oh ya, mungkin kalau zaman dulu itu kira-kira gurunya pakai apa ya? Kalau zaman dulu itu, setahu saya itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang terdahulu. Ketika kita mendapatkan pembelajaran, kita tuh kan harus di kertas. Nah, setelah pembelajaran selesai, kertas yang kita tulis tadi itu harus dihapus. Jadi, berarti luar biasa sekali ya kalau zaman dulu itu ya. dulu saya mendengar cerita seperti itu dari nenek-nenek saya. dan yang luar biasanya deh ya Pak Ibu ya, kok bisa hafal gitu materinya, kan itu udah dihapus langsung kan ya? Iya. Iya, dan bahayanya ketika saya menulis dan akhirnya saya tutup aja, ternyata double kan. Iya. Makanya ya harus bersyukur ya di era yang sudah seperti ini, sudah maju ya. Dan seharusnya harus disambut baik gitu ya. Betul sekali. Kalau tidak salah dulu tuh ada istilah saba ya, pernah dengar saba itu? Sahabat saya kurang dengar ya. Iya, kayaknya itu zaman ibu kita ya. Iya. Ibu kita kan. Oke. Kita hanya Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Dan nggak ngantuk, oke? Oke, untuk pertanyaan terakhir dari kita itu, kira-kira itu ada nggak ya hal yang membelenggu siswa, hal yang membuat siswa itu seperti kesulitan untuk mengembangkan dirinya gitu, terutama di dunia pendidikan itu, kira-kira ada nggak ya, Bapak Ibu? Ya, ada. Sekarang itu sebelum tahun 2020 itu banyak sekolah itu masih memiliki paham itu kastanisasi dan favoritisme. Di mana di dalamnya itu hanya siswa-siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata yang boleh masuk di sekolah situ. Sedangkan siswa yang mohon maaf ya kecerdasannya masih di bawah itu nggak boleh masuk. Karena kenapa? Karena sistem seleksi masuk ke sekolah itu mereka menerapkan sistem kualitas. Jadi ujian hanya anak-anak yang lolos ujian masuk, mereka yang hanya bisa sekolah di situ. Kasusnya dulu kan gini, ada anak tempat tinggalnya dekat dengan sekolah, bahkan mepet sama temboknya sekolah, itu tidak bisa sekolah di sekolah tersebut. Kenapa? Karena ya itu dia nggak lolos tes. Otomatis ini kan juga termasuk salah satu diskriminasi ya. Padahal sekolah itu kan basisnya kan umum. Iya. Boleh dari semua kalangan. Berarti macam kayak gini ya? Sebenarnya itu untuk kita tetangga, tapi kita tidak mengenal tetangga kita. Iya, itu. Bahaya. Iya, bahaya. Dan hal itu kan nanti bisa menimbulkan kesenjangan sosial ya antar Iya. sekolah yang ibaratnya yang sekolah favorit dan tidak favorit. Nah, berarti di sini ada kasta. Iya, ada kasta. Jadi tidak hanya cinta yang ada kasta, tapi pendidikan juga ada Iya. kasta. Oke, sekarang itu apakah ada solusinya ya Bapak Ibu? Sekarang tuh pemerintah sudah melakukan reformasi besar-besaran di dunia pendidikan ya. Seperti membuat PPDB jalur zonasi. Sehingga yang bisa masuk sekolah itu hanya yang ada di dalam zona. Dan dia tidak membedakan kualitas dari siswa, semua dianggap sama. Jadi zonasi gitu ya solusinya Pak ya? Solusinya adalah zonasi. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, untuk saat ini tuh apakah ada model pendekatan ya untuk mengantisipasi untuk menanggulangi
pembelengguan pada peserta didik tadi? Untuk saat ini belum ada ya, atau tidak ada. Seharusnya kita sebagai penerus ya, itu kan sedang dalam masa pembelajaran kita ya, sedang dididik. Nah, siapa tahu di antara kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Keren. Kita dulu udah buat luar biasa ini. Oke. Luar biasa sekali ya materi kita hari ini. Weh, tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi sudah mendengarkan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari calon guru profesional. Oh iya, kita. luar biasa sekali ya pemateri kita hari ini. Betul, Ibu. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan membacakan sebuah quotes. Iya, quotes. Iya dong, harus quotes, ada quotes. Biar semangat Itu gitu. quotes. Iya, Itu quotes. Jadi di sini kita ada quotes yang sangat luar biasa datang dari tokoh penting di dunia pendidikan. Iya, siapa itu? Dari Nelson Mandela, bunyinya adalah senjata yang paling mematikan adalah pendidikan. Betul sekali. Untuk itu kita ucapkan semangat untuk kita semua sebagai calon guru profesional. Baik, untuk itu kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye.